Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Kuat Ma'ruf tidak punya motif pribadi untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun karena tingginya loyalitas Kuat, asisten rumah tangga Verdi Sambo itu akhirnya mengikuti rencana majikannya menghabisi nyawa Yosua. Izin ajukan yang mulia. 6. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan saksi Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Tanggapan: tim penuntut umum dalam surat tuntutannya baik dalam fakta hukum, analisa fakta maupun analisa yuridis sama sekali tidak pernah membahas adanya pengetahuan terdakwa Kuat Ma'ruf mengenai pembicaraan antara saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan saksi Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, sehingga dalil dari tim penasihat hukum dalam pledoinya halaman 23 adalah perlu dikesampingkan. 7. Terdakwa Kuat Ma'ruf baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Verdi Sambo. Tanggapan: bahwa dalil yang disampaikan dalam pledoi tim penasihat hukum halaman 25 sesungguhnya telah diuraikan secara jelas dan lengkap oleh kami tim penuntut umum sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum nomor 57 vide surat tuntutan halaman 421. Dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam pledoinya terhadap surat tuntutan yang menyatakan bahwa keterangan saksi Beni Ali yang mengatakan adanya interogasi di awal di rumah sakit awal di rumah Duren 3 nomor 46 setelah kejadian peristiwa menurut tim penasihat hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, yang dibantah dengan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan keterangan saksi Verdi Sambo. Apabila dilihat dari keterangan saksi yang menjadi rujukan tim penasihat hukum tersebut adalah mereka yang memberikan kejujuran secara setengah hati karena memberikan keterangan secara berbelit-belit, bertentangan dengan akal sehat dan tidak mengetahui secara utuh perbuatannya dalam turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tidak didukung oleh alat bukti lain selain daripada keterangan mereka sendiri. Sehingga keterangan yang disampaikan oleh para saksi Riki Rizal Wibowo dan keterangan saksi Verdi Sambo yang juga menjadi terdakwa Kuat Ma'ruf dalam berkas perkara yang dituntut secara terpisah tersebut tidaklah objektif dalam mengungkap suatu kebenaran material, sehingga dalil dari tim penasihat hukum tersebut sangatlah lemah dan rapuh untuk dijadikan landasan berpikir yang logis. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf C dan D KUHP tentang cara menilai kebenaran keterangan saksi, di mana haruslah diperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa dengan merujuk pada pasal AKUO perlu dipahami jika kualitas keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan keterangan saksi Verdi Sambo berbeda dengan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang masuk dalam kategori saksi pelaku yang bekerja sama dan secara konsisten sudah mengakui dan menerangkan secara jelas peristiwa tindak pidana yang sebenarnya terjadi selama dalam proses persidangan, sehingga dapat terungkap gambaran utuh dari tindak pidana yang didakwakan oleh tim penuntut umum. Kami tim penuntut umum mencoba meluruskan kembali fakta yang telah digeser dari tim penasihat hukum yang tentunya kami mendasarkannya pada berbagai keterangan saksi yang lebih objektif dibandingkan keterangan saksi yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Ukurannya objektif yang kami maksudkan di sini karena berdasarkan 4 keterangan saksi yang menjadi rujukan kami berasal dari 2 divisi berbeda dalam lingkungan Polri, dan para saksi yang terbagi menjadi 2 klaster tersebut sebelumnya tidak melakukan komunikasi pasca kejadian di Duren 3 nomor 46 serta melakukan interogasi kepada terdakwa Kuat Ma'ruf tidak dalam waktu yang bersamaan yang kami tunjukkan sebagai berikut. Keterangan saksi Beni Ali poin 11 dan 12 bahwa saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat saksi tiba di TKP. Saksi mulanya bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ketika menyerahkan senjata mengenai kejadian yang terjadi. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengatakan berada di atas bersama terdakwa Kuat Ma'ruf. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar suara teriakan, kemudian turun, kemudian ada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat
depan kamar dan ditanya, "Ada apa?" oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun dibalas tembakan dan terjadi tembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Poin 11. Sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu ada di dapur, kemudian saksi menanyakan keberadaannya dan terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab saat ledakan di atas ingin menutup pintu kemudian takut dan tiarap. Poin 12. Kemudian keterangan dari saksi Susanto Haris. Poin 12, bahwa saksi melihat dan mendengar saksi Beni Ali menanyakan keberadaan terdakwa Kuat Ma'ruf saat terjadi peristiwa di rumah Duren 3 nomor 46 kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, yang dijawab berada di lantai 2. Begitu juga dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo bersembunyi di balik kulkas setelah tembak menembak. Selanjutnya keterangan dari saksi Rifaizal Samuel dari Polres Metro Jakarta Selatan pada poin 16, 17 dan 18, bahwa saksi mengatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saat peristiwa berada di lantai 2 mendengar suara minta tolong. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian menanyakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengenai apa yang terjadi. Justru ditembak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian dibalas tembakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak dalam kurung poin 16. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf juga membenarkan terjadi peristiwa tembak menembak pada poin 17, dan saksi juga mengatakan saat menanyakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terdapat saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kurung poin 18. Selanjutnya keterangan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan dalam kurung poin 19 dan 20, bahwa saksi mengatakan pada saat di rumah Duren 3 nomor 46 dilakukan interview berupa tanya jawab kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Ricky Rizal Wibowo, seperti siapa yang telungkup, siapa Nofriansah Yosua Huta Barat, dan bagaimana kronologinya pada poin 19, serta saksi mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan interview awal dengan yang dikatakan saksi Rifaizal Samuel dalam kurung poin 20. Atas keterangan para saksi tersebut, maka dalil tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa keterangan saksi Beni Ali yang mengatakan adanya interogasi awal di rumah Duren 3 nomor 46 setelah kejadian peristiwa menurut tim penasihat hukum sama sekali tidak benar dan berdasar, justru merupakan sebuah kekeliruan yang dengan mudahnya dipatahkan sesuai fakta hukum yang termuat dalam surat tuntutan yang dilengkapi dengan rujukan komprehensif. 8. Terdakwa Kuat Ma'ruf berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 nomor 46 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal Wibowo. Tanggapan: kami dari tim penuntut umum menanggapi dalil tim penasihat hukum dalam pledoinya halaman 26 yang menanggapi fakta hukum surat tuntutan yang menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf pergi dari Magelang ke Jakarta dan kemudian melanjutkan perjalanan dari Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan saksi Ricky Rizal Wibowo, di mana kami akan memulai dari fakta hukum surat tuntutan nomor 12 yang diklaim oleh tim penasihat hukum hanya merupakan asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah dalil yang parsial. Tiap alur peristiwa yang terungkap dalam persidangan haruslah dilihat secara holistik dengan tetap memperhatikan tiap alur rangkaian peristiwa secara runtut, cermat, jelas dan lengkap. Terdakwa Kuat Ma'ruf yang berangkat dari Magelang ke rumah Saguling atas permintaan saksi Ricky Rizal Wibowo hanya disandarkan pada keterangan tunggal saksi Ricky Rizal Wibowo semata yang tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak menghasilkan adanya rangkaian peristiwa secara utuh dan lengkap. Keberangkatan ke Jakarta tersebut haruslah dimulai dari adanya pembicaraan saksi Putri Chandrawati dengan saksi Ferdi Sambo pada dini hari tanggal 8 Juli 2022, yang mana saksi Ferdi Sambo merupakan individu yang membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang di sekitar yang melindunginya, sebagaimana keterangan ahli dari Dr. Randa Reni Kusumowardani. Poin 19, sehingga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati bersepakat bahwa saksi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta pada pagi hari tanggal 8 Juli 2022.
Sehingga untuk mendukung adanya perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Cenderawati juga mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, padahal notabene-nya bertugas mengurus anak saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Cenderawati di Magelang. Meskipun kami tidak menafikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo yang meminta terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, namun sesungguhnya kehendak dari saksi Putri Cenderawati yang menginginkan ikutnya terdakwa Kuat Ma'ruf ke Jakarta dapat terlihat dari berbagai potongan fakta dalam persidangan yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan, di mana dalam hal ini terdakwa Kuat Ma'ruf diminta oleh saksi Putri Cenderawati masuk membawa mobil Lexus LMB 1 MAH yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf pada poin 81 dan 1194, di mana saksi Putri Cenderawati mengatakan, "Ayo Wat." Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf masuk dan mengemudikan mobil, di mana saksi Putri Cenderawati yang lebih dahulu masuk ke dalam mobil kemudian diikuti dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf poin 1.111. Berdasarkan fakta tersebut, sangatlah tidak logis bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene-nya bertugas menjaga rumah Magelang secara tiba-tiba atau mendadak diajak oleh saksi Putri Cenderawati ke Jakarta dan langsung dengan sigap masuk ke dalam mobil Lexus B1 MAH serta berposisi sebagai pengemudi mobil atau supir Lexus B1 MAH tanpa sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu oleh saksi Putri Cenderawati. Mengingat posisi supir merupakan posisi yang esensial pada sebuah perjalanan jarak jauh dari Magelang ke Jakarta, waktu tempuh lebih kurang selama 6 sampai 8 jam dengan menggunakan kendaraan darat, yaitu mobil. Jika memang terdakwa Kuat Ma'ruf secara spontan diajak oleh saksi Putri Cenderawati, maka sudah selayaknya terdakwa Kuat Ma'ruf memposisikan diri sebagai orang yang menemani atau menjaga saksi Putri Cenderawati yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi, sehingga posisi duduk terdakwa Kuat Ma'ruf selayaknya adalah di kursi penumpang sebelah kiri atau tempat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan bukan secara sigap langsung menempatkan diri pada posisi sebagai supir. Dari uraian ini dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf sesungguhnya sudah mengetahui jika dirinya akan ikut ke Jakarta sebelum diberitahu oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian mengenai ikutnya terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 sesungguhnya sudah diketahui oleh terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan adanya peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah memahami perannya ikut bersama rombongan saksi Putri Cenderawati pergi ke rumah Duren 3 yang ditunjukkan oleh beberapa keterangan saksi sebagai berikut. Pertama, keterangan dari saksi Dirianto alias Kodir pada poin 30 bahwa saksi menyampaikan rumah bis resik kepada terdakwa Kuat Ma'ruf tidak lama, kurang lebih 5 menit sesaat setelah rombongan Magelang turun dari mobil yang oleh tim penuntut umum adalah janggal, di mana saksi Dirianto alias Kodir yang merupakan ART rumah Duren 3 nomor 46 justru melaporkannya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf yang merupakan ART di rumah Magelang. Selanjutnya keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada poin 380.71. Saksi mengatakan bahwa saksi Ferdi Sambo sempat berbicara kepada saksi bahwa saksi Ferdi Sambo sudah menanyakan peristiwa di Magelang ke Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf, sehingga menjadi terang dan kuat fakta menunjukkan adanya pengetahuan dari terdakwa Kuat Ma'ruf akan rencana dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui kehendak dari saksi Ferdi Sambo ikut ke rumah Duren 3 dengan dalih mengantarkan saksi Putri Cenderawati untuk mengaburkan peristiwa, melainkan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lanjutkan Yang Mulia.